Desi. Inilah Aspri gua yang terbaru. Dia tahu semua selera saya. Matching bajunya, bodinya oke banget. Kamu umur berapa sih? Aku tebak dong. Hah? Tebak. 21? Aduh, makasih. Oh, lebih dikit lah ya. Nah, hati-hati loh, ada yang cemburu nih. Ada yang cemburu nih. Aja ya, baru Ada yang cemburu nih. dikit, baru juga aku telat sebentar aja. Udah ada yang bening-bening kayak begini. Ya, itulah rahasia dari semua laki-laki. Gak bisa, abang nih, kalau misalnya pakai masker udah double. Tutup sana, tutup sini, semprot sana, semprot sini. Tapi kalau ada yang bening-bening, lupa semua sama COVID. Itulah kelemahan semua laki-laki dan suami-suami di rumah. Ya, coba lihat tuh cantiknya itu, coba deh. Mulus kan? Cantik sih. Inilah Aspri gue yang baru. Aduh. Oke. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Hotman Paris Show. Topik kita malam ini akan membahas tentang PPKM. Perempuan-perempuan kuat mental. PPKM tuh tentang perempuan-perempuan yang kuat mental. Kuat mental dari cobaan berbagai godaan dan juga perlakuan dari para laki-laki. Aku juga kuat. Hah? Aku kuat. Kamu termasuk korban ya? Aku kuat. Korban. Bukan kuat mental. Hah? Secantik ini masih korban, ya? Oke, silakan duduk. Nah, tadi kan kita udah mau ngomong-ngomong soal perempuan yang kuat ya. Dan kita sebentar lagi akan kedatangan seorang bintang tamu. Salah satu yang sempat ramai diperbincangkan karena prahara rumah tangga yang sempat kemarin itu viral ya Bang ya. Berseteru dengan suaminya yang merupakan seorang pengacara juga. Kita ngomongin soal masalah perempuan yang kuat mentalnya. Ini tuh perempuan-perempuan kuat itu tuh seperti yang apa gitu Bang? Contohnya yang Abang tanggep itu. Apakah kuat Bukan karena... seperti kamu. Dalam Seperti tempo aku juga termasuk. 2-3 tahun punya anak 3. Itu kuat yang lain Bang, bukan kuat mentalnya, kuat yang lainnya. Oh, kuat yang lain? Iya dong. Aduh, menggoda banget. Gimana Kuat sih? yang lain. Oke, kalau gitu langsung aja. Sekarang kita undang Desiree Tarigan. Oke, sebelum dimulai, saya perlu bikin pembatasan. Karena kebetulan dalam perkara dia, saya adalah pengacaranya. Jadi saya tidak akan membahas substansi kasus. Ya, saya tidak akan membahas substansi kasus. Dan juga Ibu Desi ini diundang bukan karena Hotman Paris yang undang, tapi iNews TV yang undang. Jadi jangan nanti ada anggapan seolah-olah saya buka kasusnya depan umum. Kita akan membahas tentang bagaimana wanita yang kuat bertahan dalam kehidupan rumah tangga. Abang rumah tangga berapa tahun? Saya? Ya. 36 dan masih 1. 36 bener nggak? Saya sudah nikah 36 dan 90% harta saya atas nama istri. Oh ya? Benar. Wah, tapi emang seharusnya seperti itu Dan bagaimana? Kalau saya tidak pamer-pamer mobil mewah. Ya, saya pamer mobil mewah, tapi tidak kosong. Oh. Ruko di Kelapa Gading, lu tahu? Tahu dong, Kelapa semua Gading ada namanya Hotman Paris di mana-mana. Kelapa Gading itu namanya dulu Kampung Cina, sekarang Kampung Batak. Waduh. Jadi kalau saya dicerai istri Ya. saya akan miskin lagi dan dia akan menjauh Aspri gue ini. Jadi sekarang abang puas-puasin aja pamer-pamernya, bukan pamer harta, tapi pamer-pamer cecan, cewek cantik. Ini kan pertama kali Tante tayang maksudnya di talk show ya, di Hotman Paris Show baru pertama kali ini ya. Iya, Tante? betul. Eksklusif banget nih kita berarti Hotman Paris Show. Mungkin bisa sharing gitu ke kita semua tentang bagaimana pengalaman 20 tahun menjalani rumah tangga. Mungkin pembelajaran untuk semua pemirsa yang ada di rumah, juga untuk aku. Ya. Bisa menjadi pembelajaran juga. Mungkin abang juga bisa jadi pembelajaran. Saya gurunya. Jadi gimana? Bagaimana bertahan hidup selama ini dengan kecantikanmu itu? Pertama-tama selalu bersyukur tentunya ya, apapun itu saya menyempatkan diri saya sebagai pelayan aja, jadi saya nggak ada sakit hatinya, nggak ada marahnya, ikut aja gitu. Jadi benar-benar melayani sebagai seorang istri. Iya, istri dan ibu. Begitu. Iya. Di dalam rumah tangga itu nggak kelihatan di media sosial bahagia, tapi kan belum tentu aslinya sebahagia itu kan, belum tentu aslinya semulus itu. Ini aku nih pribadi untuk menjalanin rumah tangga aku yang sekarang, ini 5 tahun aja tuh udah sulit gitu. Iya. Tante bisa 20 tahun tuh hebat gitu. Kan kita ada tujuannya perkawinan kan awalnya pasti ada dong ya. Kita libatkan Tuhan di dalamnya. Jadi kalau kita sebenarnya kalau saya juga aman-aman aja sih, kalau tidak ada kejadian yang terakhir itu sih aman-aman. Semua saya diterima dengan
besar hati, dengan dengan ikhlas ya. Tapi kan takdir menyatakan beda ya. Jadi kita ikhlas aja. Saya pikir kuncinya sebagai seorang istri ikhlas aja. Jadi yang Selin mau tanya itu baru beberapa tahun sudah hampir bubar nih. Enggak Sudah konsultasi ke pengacara. Ma, jangan gitu ya? dong. Ya baru 5 tahun, tapi dia 5 tahun anak 3, makanya dia kuat dia. Tante, maaf, 4. Ya kok selama 20 tahun ya ternyata kebahagiaan tidak seperti yang nampak di medsos. Yes. Ya, iya, Bagaimana Anda bertahan? Itu Ya. pertanyaan dia, bukan pertanyaan saya loh. Ini aku nanya kan karena kan mungkin aku butuh sharing dan bukan hanya aku, perempuan-perempuan juga yang sudah berumah tangga, apalagi yang nonton juga mungkin di rumah mau tahu gimana sih Tante? Gimana caranya bertahan? Untuk kuat itu kan nggak semudah itu Tante. Ya, sementara dia, kalau dapat seperti Hotman Paris langsung pindah dia. Cari sugar daddy yang kaya. Gimana kamu? Ya itu aja, karena saya ikhlas aja. Kalau dibilang di medsos, ya medsos itu kan punya tujuan masing-masing ya, beda-beda tujuannya medsos itu, bukan. Tapi kan di medsos, hai baby, bagus deh kue masakan baby mama, gitu loh. Gimana itu? Gitu ya. Ya memang enak lah, masakan kue aku memang bagus. Memang masakannya. Masakannya enak, tapi sentuhan itu benar nggak? Penuh kemesraan. Lah itu rahasia perusahaan. Oh, rahasia perusahaan. Tapi ya namanya ya, mau seburuk-buruk apapun suami kita, tetap pasti akan Iya, kita jaga, betul. tetap akan kita sayangi, biar bagaimanapun juga dia adalah kepala rumah tangga di dalam Betul. rumah kita gitu kan Tante. Dengan laki-laki ini kan berbagai kelemahan, ya. Bagaimana sebaiknya seorang wanita bersikap menerima apa adanya suami? Ya. Bagaimana sebaiknya? Apakah menyibukkan diri atau bagaimana? Saya pikir laki-laki ya itu udah nature-nya. Kalau laki-laki nggak bisa dengan satu perempuan itu udah nature. Apa? Sudah alamnya begitu, udah Apa? diciptakan. Yang mana? Tadi kurang. Sudah diciptakan seperti itu. Ya, itu Nature apa? laki-laki nggak bisa dengan satu wanita. Pantas begitu dapat aspri gue langsung semangat. Benar itu. Betul. Aku pikir yang nggak bisa dengan satu wanita Abang Hotman doang nih. Hah? Semuanya ya. Aku pikir Abang Hotman doang. Ternyata emang hampir semua laki-laki Iya. sama ya, Oh. buaya Nah, ya. itu tugasnya kita sebagai istri mungkin iya menjaga, mengingatkan supaya nggak melencengnya terlalu jauh kan gitu. Oke, itu saya setuju banget itu. Ya. Tugas istri menjaga agar suami tidak melenceng terlalu jauh. Saya lah yang paling sering nyindir di Instagram saya. Halo para wanita, jangan terlalu yakin kepada laki-laki yang di sampingmu itu yang so alim gitu kan. Iya. Lu nggak tahu bahwa dia punya burung perkututnya berterbangan di apartemen gitu loh. Tapi ya kalau misalnya ada beberapa nih, kayak contohnya teman-teman aku ya Tante. Teman-teman aku ini mungkin mereka merasa udah berumah tangga kan, terus suaminya mungkin jarang pulang atau apa. Tapi mereka tuh kayak ya udahlah, biarin aja lah, yaudah lebih pasrah gitu. Ya udahlah, biarin aja lah. Jadi apa mungkin kayak begitu juga yang Tante rasakan gitu? Kalau saya sih nggak begitu ya. Jadi saya memang seperti saya bilang tadi, saya pasrah, maksudnya ikhlas sebagai istri. Makanya saya juga nggak menuntut apa-apa, dari dulu nggak ada tuntutan apa-apa. Apapun yang saya dapatkan itu, perlakuan apapun itu saya terima dengan ikhlas. Makanya orang-orang bilang, nggak, emang kamu bodoh gitu, emang kamu paling bodoh. Kakak saya bilang, kamu memang paling bodoh, perempuan paling bodoh. Saya bilang, enggak lah, saya juga nggak bodoh. Saya berprinsip seperti itu. Jadi wanita kan boleh berprinsip berbeda, saya bilang. Tapi kalau sampai kejadian seperti ini, iya, saya juga nggak bisa dibilang. Tapi pertanyaannya, apa. are you happy? That time Hah? or now? During the last 23 years, are you happy or not? Apakah sekiranya Anda kembali ke 23 tahun lalu, Anda akan merubah gaya hidupnya atau memilih suami seperti Hotman Paris? Iya, enggak juga lah Bang, nggak bisa begitu juga lah. Jadi gimana? Waktu itu, waktu saya menikah, saya sudah menetapkan diri, berjanji sama Tuhan, ini suami saya. Sampai pada titik terakhir kami berpisah, itu nggak boleh disesalin, itu udah history. Maksud saya, apa yang sudah lalu, ya sudah lalu, nggak bisa disesalin lagi. Buat apa? Udah jalan kok, nanti ke depan perbaikilah. Udah tahu kan, kayak ada yang seperti itu, ke depannya kita untuk siap-siap, untuk menata lebih baik gitu. Oke, kalau seorang istri melihat suaminya nakal, sebaiknya mengalah untuk menang, Ya, malah mengambil mengalah untuk hatinya, menang atau lah. langsung gugat cerai, atau agresif,
pacarnya disatroni, dijambak dan sebagainya. Enggak lah. Kita Sebaiknya gimana? mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Iya. Jadi sekalipun suami kita seperti saya itu nakal, dicoba untuk dimengerti, dimaafkan gitu. Iya, Aduh, tapi enak ya, banget. tapi kan ada batasnya Jadi juga kan. salam istri saya di rumah. Aku dapat yang baru nih. Pusing. Si istriku di rumah, ternyata dia mengandung prinsip seperti itu. Ya, mungkin ini seru banget pembicaraan kita dan makin seru lagi. Tapi tetap jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show karena kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi setelah yang satu ini.